smarter, baby, smarter. Smarter, baby, smarter. 하나 보면 열까지 간파해서 돌까지. Wanna be a winner, wanna be a winner. Get back there, 끝까지 난 나비가 될 애쓰니 I'm smarter, baby. Nama lengkap tes Binet adalah Stanford Binet Intelligence Scale Form L-M. Tes Binet adalah jenis tes yang digunakan untuk mengukur tes inteligensi seseorang. Tes ini dipublikasikan pada tahun 1960 oleh Terman dan Merrill sebagai staf pengajar di Universitas Stanford, California, USA. Albert Binet termasuk salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa inteligensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor satuan atau faktor umum. Menurut Binet, inteligensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. Tes ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan konteksnya disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Kemudian lebih dikenal dengan nama tes Binet. Stanford Binet Intelligence Scale Form L-M yang disusun oleh Terman dan Merrill tahun 1960 telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Binet dan Taylor-Simon adalah perintis tes IQ atau mental age pertama kali di Prancis pada tahun 1905. Tujuan tes ini adalah untuk memprediksi performa di sekolah. Jadi, mereka ingin menentukan mana anak yang berkebutuhan khusus atau tidak agar anak-anak tersebut dapat berkembang optimal. Teori yang mendasari Albert Binet dan Taylor-Simon mencetuskan tes intelijensi karena mereka mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Pengukuran intelijensi yang pertama dilakukan oleh Albert Binet, yaitu mengambil perbedaan antara usia mental dan usia kronologis. Menurut Binet, intelijensi anak akan terus bertambah sampai umur 15 tahun. Di atas umur 15 tahun, yang pertama hanyalah pengetahuannya saja. Sejarah tes intelijensi Binet. Tes intelijensi ini disusun oleh Albert Binet, dibantu oleh Theodore Simon. Disebut tes Binet-Simon. Digunakannya tes Binet-Simon ini pada waktu itu karena dorongan pemerintah Prancis yang merasa rugi dengan biaya pendidikan anak-anak sekolah dasar. Pemerintah ingin memisahkan pendidikan anak yang cerdas dan anak yang kurang cerdas agar proses belajar di sekolah pun lancar. Binet membuat skala intelijensi pertama pada tahun 1905 dan diberi nama Binet-Simon yang terdiri dari 30 item. Selain mengukur kemampuan mental, juga mengukur aspek fisiologi seperti yang pertama, pengertian verbal atau verbal comparison. Yang kedua, kemampuan angka-angka atau numerical ability. Yang ketiga, penglihatan ke ruangan atau spatial visualization. Yang keempat, kemampuan penginderaan atau perceptual ability. Yang kelima ada memori atau ingatan. Yang keenam ada penalaran atau reasoning. Yang ketujuh, kelancaran kata-kata atau word fluency. Apa saja sih isi tes Binet? Tes Binet dengan skala Stanford Binet ini berisi beberapa materi, yakni sebuah kotak yang berisi beberapa mainan yang akan diperlihatkan pada anak-anak. Lalu, 2 buah buku kecil yang berisi cetakan kartu-kartu dan sebuah buku catatan untuk mencatat jawaban beserta dengan skornya. Sebuah petunjuk pelaksanaan tes. Baik, memasuki kelebihan dan kekurangan tes Binet. Kelebihan tes Binet itu ada beberapa. Yang pertama, mengukur secara objektif kemampuan pemahaman dan penalaran seorang anak. Yang kedua, tes Stanford Binet masih menjadi salah satu tes yang paling banyak digunakan untuk menilai intelijensi siswa yang sangat luas. Dan yang ketiga itu, tes intelijensi Binet dilakukan berdasarkan basis individual. Peneliti dapat mengamati bagaimana minat dan perhatian murid. Memasuki kekurangan dari tes Binet. Pertama, bahwa kecerdasan ditentukan secara lahir dan tidak dapat diubah. Hasil penelitian Buzon, Mercado, Bernard Davlin menyatakan selain gen yang bertanggung jawab, kecerdasan juga ditentukan oleh perawatan otak prakelahiran, lingkungan, serta pendidikan. Oke, yang kedua itu gagasan kecerdasan verbal maupun lainnya diukur oleh tes IQ, merupakan syarat mutlak kecerdasan atau pendapat ini ditolak oleh Gardner. Nah, yang ketiga itu ada skala Stanford Binet dikenakan secara individual dan soal-soalnya diberikan secara lisan. Tidak akan menemui kendala bila dikenakan pada anak dengan gangguan atensi karena ada beberapa instruksi yang tidak boleh. Lalu ada skala tidak cocok.
untuk dikenakan oleh orang dewasa karena level tersebut mempunyai level intelektual yang dimaksudkan hanya sebagai batas